Mahkamah Agung Republik Indonesia terus melakukan inovasi dalam rangka mempermudah masyarakat mencari keadilan, yang salah satunya dalam hal perkara pendaftaran perkara. Untuk itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik atau disebut e-court. Mahkamah Agung Republik Indonesia juga menerbitkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1/129 garing KMA garing SK garing FII garing 2019 tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. e-court merupakan aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan perkara, bantahan, permohonan pembayaran panjar biaya perkara, melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan, persidangan putusan dan upaya hukum secara elektronik, serta layanan aplikasi perkara lainnya yang ditetapkan Mahkamah Agung yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan sistem informasi penelusuran perkara. Aplikasi e-court memberikan pelayanan. Pertama, pendaftaran perkara secara online atau disebut dengan e-filing. 2. Pembayaran panjar biaya perkara online atau disebut dengan e-payment. 3. Pemanggilan secara online atau summon. 4. Persidangan online atau litigation. Bahkan saat ini melalui Perma Nomor 6 Tahun 2022 tentang administrasi pengajuan upaya hukum dan persidangan kasasi peninjauan kembali di Mahkamah Agung secara elektronik, Mahkamah Agung mengembangkan inovasinya untuk semakin mempermudah masyarakat mencari keadilan untuk melakukan upaya hukum, tidak hanya sampai dalam tahap banding, akan tetapi sampai dengan upaya hukum, kasasi, bahkan peninjauan kembali. Pendaftaran e-court dapat dilakukan 1. Pengguna terdaftar atau advokat, pengguna lainnya atau non-advokat. Pengguna lainnya yakni 1. Perseorangan, 2. Pemerintah, terakhir badan hukum. Lalu bagaimana cara pendaftaran perkara secara e-court oleh pengguna lainnya atau non-advokat? Langkah pertama, harus memiliki akun pada aplikasi e-court. Untuk pengguna terdaftar atau advokat dapat melakukan sendiri atau di luar kantor pengadilan. Sedangkan untuk pengguna lainnya, langkahnya dilakukan sebagai berikut. Langkah pertama, datang ke kantor pengadilan. Kemudian menghadapi petugas layanan pojok e-court dan akan dilalui oleh petugas untuk registrasi akun. Siapkan kartu identitas seperti KTP, SIM, atau password. Selanjutnya, mengisi formulir pendaftaran akun e-court. Petugas pojok e-court akan membuat akun Anda sesuai formulir yang telah diisi. Setelah pendaftaran akun berhasil dilakukan, Anda akan menerima email pemberitahuan dan password untuk login ke e-court. Siapkan dokumen persyaratan administrasi pendaftaran perkara sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam bentuk file dokumen dan PDF. Setelah terdaftar dan mendapatkan akun e-court, Anda sudah dapat mendaftar perkara secara elektronik yang dapat diakses melalui tautan www.e-court-mahkamah-agung.id.
Langkah pertama, masukkan username dan password. Kemudian dari halaman utama telah login, pilih menu tambahan pendaftaran perkara, pilih jenis perkara, sebagai contoh perkara permohonan, maka pilih permohonan online. Pilih tombol tambah permohonan, kemudian pilih pengadilan yang dituju, lalu tekan lanjut pendaftaran. Dengan melanjutkan pendaftaran, Anda akan mendapatkan nomor registrasi online, namun bukan nomor perkara. Setelah memahami ketentuan dalam pendaftaran online, tekan tombol daftar. Selanjutnya, isi data bias seperti pemohon dan termohon, tekan tombol pihak. Setelah terisi lengkap, tekan tombol simpan untuk menyimpan informasi, tekan tombol simpan untuk menyimpan informasi. Unggah dokumen yang diperlukan berupa dokumen permohonan dalam bentuk Word dan PDF, serta dokumen sesuai persyaratan dalam bentuk PDF. Kemudian tekan tombol lanjut perhitungan skum panjang perkara. Pada halaman selanjutnya akan muncul taksiran pajak biaya dalam bentuk tagihan elektronik atau SKUN secara otomatis dari sistem. Tekan tombol checklist setuju dan untuk melanjutkan tombol lanjut pembayaran. Setelah mendapatkan taksiran biaya, Anda akan mendapatkan nomor pembayar virtual account sebagai rekening virtual untuk melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, maka secara otomatis status pembayaran berubah menjadi sudah dibayar. Menunggu proses validasi dan verifikasi dari pihak pengadilan untuk mendapatkan nomor perkara melalui email terdaftar. Pengguna tinggal menunggu proses validasi dan verifikasi dari pihak pengadilan untuk mendapatkan nomor perkara melalui email yang telah terdaftar. Dengan mendapatkan nomor perkara, maka seluruh proses pendaftaran secara online telah selesai. Para pencari keadilan, itulah informasi mengenai pendaftaran perkara secara online atau e-court.